Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program News Minute. Dalam memperingati Hari Kanker Sedunia, komunitas Bandung Cancer Society atau BCS jalin kedekatan antara dokter dan pasien dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan pasien sehingga pasien tidak takut berobat dan putus di tengah jalan. Memperingati Hari Kanker Sedunia, komunitas Bandung Cancer Society atau BCS gelar kegiatan edukasi dan pendekatan antara dokter dan pasien. Mengingat mendengar diagnosa kanker membuat takut pasien, untuk itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan pasien dapat lebih memahami dan mengetahui pengobatannya. Ketua Komunitas BCS Yanti Setiawadi mengatakan, dalam upaya memperingati Hari Kanker Sedunia 2024 ini, pihaknya bersama anggota komunitasnya jalin kedekatan antara rumah sakit, dokter, dan pasien, sehingga gap atau kesenjangan pasien dapat diatasi. Dengan menghadirkan 5 narasumber dokter ini, diharapkan dapat membantu terkait penyakit kanker dan terapi pengobatannya. Meskipun terkadang kesulitan jarak pengobatan pasien masih menjadi kendala. Kesulitannya sebenarnya yang sampai saat ini belum, kita kan udah mengatasi dengan rumah singgah. Tapi masalahnya kan mereka dari luar kota datang ke Bandung itu kan butuh ongkos kayak gitu, itu yang jadi masalah sampai sekarang. Walaupun misalnya kita udah ada BPJS, udah ada rumah singgah, tapi kan mereka tetap butuh ongkos untuk bolak-balik untuk ke pemerintah atau ke ini. Ya harapan kita kalau ada pemerintah sih mungkin bisa lebih memperhatikan ya kita, karena kita sendiri sekarang kan masih kontrak. Nah, terus ya mungkin kita bisa dibantu juga seperti penyelenggaraan acara seperti ini, kita kan butuh juga dana, terus mungkin kita juga butuh dukungan untuk audiens ke arah yang lebih tinggi. Pihaknya pun berharap pemerintah juga dapat ikut serta peduli terhadap pasien kanker. Karena tanpa bantuan pemerintah ataupun donatur, pasien terkadang kesulitan untuk membayar pengobatan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Bandung memang dikenal dengan surganya kuliner, termasuk bagi Anda pecinta hidangan laut atau seafood. Salah satu menu yang wajib Anda coba adalah lobster saus kecombrang. Perpaduan cita rasa bumbu tradisional dengan tekstur daging lobster yang lezat, menyuguhkan cita rasa yang unik dan beda. Bagi pecinta hidangan laut atau seafood, Kota Bandung memiliki sederet resto dengan beragam varian hidangan laut. Salah satunya lobster saus kecombrang. Menu unik satu ini bisa Anda temui di salah satu resto di kawasan Jalan Dr. Sutami. Proses pembuatan menu yang satu ini cukup terbilang mudah. Pertama-tama, lobster segar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian digoreng hingga matang dan berubah warna. Lobster yang sudah matang kemudian kembali dimasak dengan irisan kecombrang, sereh, bawang bombay, daun jeruk, serta campuran bumbu khas ala resto. Kemudian masak hingga bumbu tercampur. Perpaduan bumbu tradisional dengan tekstur daging lobster yang lezat ini menyuguhkan cita rasa unik dan berbeda. Lagi makan lobster saus combrang katanya. Gimana rasanya tuh? Enak banget sih, rasa kecombrangnya itu kerasa, terus cocok banget dipaduin sama seafood. Biasanya kan di tempat yang lain itu cuma ada saus black pepper, padang, tiram. Ternyata di sini ada saus yang beda dari yang lain. Tahu tempat ini dari mana teh? Tahu tempat Kurnia Seafood itu dari medsos sih, utamanya soalnya lagi booming banget kan, lagi rame-ramenya katanya ada sausnya tuh yang khas. Jadi datang ke sini nyobain bener apa enggaknya, ternyata emang bener gitu, ada saus Kurnia yang rasanya tuh kecombrang banget gitu, enak banget. Ini salah satu saus yang paling diminati di restoran Kurnia Seafood ini. Jadi rasa kecombrangnya yang dominan ini cocok sekali untuk seafood yang fresh, yang masih hidup dan segala macam. Saus kecombrang itu dapat meredakan rehidrasi dan panas dalam. Jadi sangat cocok sekali untuk olahan seafood. Tidak hanya olahan lobster, tempat ini juga menyediakan menu olahan laut lainnya, seperti kepiting, berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan masih banyak menu lainnya yang cocok untuk dikunjungi bersama sanak keluarga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.
Para pengembang realitas virtual di Universitas Maryland, Amerika Serikat memanfaatkan kamera hologram untuk menangkap citra gerakan manusia secara 3 dimensi. Teknologi citra hologram ini bisa dipakai di dunia hiburan dan pendidikan, serta diharapkan dapat dikembangkan untuk pelatihan tenaga medis profesional. Pemain biola konser Irina Mureshanu bermain di depan penonton yang tidak tampak dan dalam waktu yang tidak lama. Di studio khusus holokamera di Universitas Maryland, ratusan kamera 3 dimensi merekam gambar dan gerakannya untuk menciptakan hologram yang tampak hidup. Hologram kembaran Irina kemudian dapat ditempatkan secara virtual ke latar apapun, sehingga pengguna headset realitas virtual dapat merasa seperti sedang menontonnya secara langsung. Dalam prototipe ini, Irina yang juga seorang profesor biola di Universitas Maryland, tampak tampil di dalam sebuah gedung konser terkenal di Rumania. My wish was for me, or for my hologram I should say, to be put on the stage of the Romanian Athenaeum. So we hired a team to film the Athenaeum so that when someone would watch this recording of the Romanian piece, they would see me on the stage of the Athenaeum. Amitabh Varshney adalah dekan Sekolah Tinggi Komputer, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Maryland. We believe that virtual and augmented reality experiences, which are immersive in nature, help us recreate the world in a much more precise, accurate way than we would ever with just a desktop monitor with a keyboard and a mouse. Menggunakan citra hologram canggih yang memungkinkan pemirsa secara virtual berjalan di sekitar adegan, bisa diterapkan di berbagai bidang lain di luar musik dan pendidikan. Tim holokamera mengembangkan prototipe untuk seni pertunjukan, yang diharapkan dapat dikembangkan untuk melatih secara jarak jauh para profesional perawatan kesehatan, untuk melakukan prosedur medis yang rumit, termasuk operasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.